Pemirsa, jangan mudah tergiur penawaran jual beli emas dengan harga murah. Sejumlah korban dugaan penipuan jual beli emas dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pemalsuan emas Miliaran rupiah. 80 ton emas yang disinyalir palsu. Seringkali kita sebagai investor atau penabung emas pemula itu selalu mengurungkan niat untuk investasi emas atau menabung emas karena takut dapat emas palsu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, berikut adalah tips agar kita terhindar dari penipuan emas palsu. Tips agar kita terhindar dari emas palsu. Yang pertama, pilih toko emas atau pedagang emas yang terpercaya. Jadi kita memilih toko emas atau pedagang emas yang kita percaya. Bisa karena penjualannya itu banyak, atau bisa karena toko tersebut rame, atau memang kita kenal dengan pedagang tersebut, ataupun karena ada sesuatu hal yang membuat kita percaya dengan toko tersebut atau pedagang tersebut. Yang kedua, menjual dengan harga wajar. Jadi sebelum kita membeli emas, kita nggak perlu terburu-buru ataupun tergiur akan harga yang murah. Nah, kita bisa tahu harga yang wajar itu seperti apa. Harga wajar itu harga lapangan, ya. Harga wajar itu harga lapangan. Seperti contoh saat ini, harga butik Antam itu kan sekitar untuk 1 gram itu kan sekitar 960-an ribu. Nah, namun di pasaran itu harganya 1 juta lebih. Karena memang untuk Antam 1 gram sedang langka ataupun jarang. Jadi otomatis karena banyaknya permintaan kepingan 1 gram, maka harga meningkat. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di video yang sebelumnya cara menentukan atau melihat harga emas. Nomor 3. Nah, kita mengecek dengan magnet. Nah, jadi seperti ini. Ini kan ada magnet. Magnet ini biasanya untuk kulkas ya. Untuk kulkas. Nah, kalau kita pakai ini, nah, ini kan nempel. Nempel ya. Nah, kalau kita ke emas, ini nggak nempel. Ini nggak nempel. Ini juga nggak nempel, nggak nempel, nggak nempel, nggak nempel. Jadi, kita tes pakai magnet, kalau nggak nempel, ini bisa dimungkinkan asli, tapi tidak bisa dipastikan asli. Karena logam yang lain itu juga kalau didekatkan magnet, itu ada yang tidak nempel. Seperti contoh kunci sepeda motor. Nah, mana ya kunci sepeda motor ya? Nah, itu mungkin bisa dipastikan. Nah, ini ya. Nah, ini ada kunci sepeda motor, ini juga nggak nempel. Nah, kalau yang ini, ringnya ini nempel. Nah, jadi kalau emas, nah dicek seperti ini nggak nempel, nah itu bisa dimungkinkan asli, tapi belum bisa dipastikan asli, seperti itu. Yang nomor 4, nah yang nomor 4 ini kita perhatikan fisiknya. Nah, sebelum kita perhatikan fisiknya, kita menyarankan teman-teman untuk memilih emas yang sertifikat, nah bukan yang retro. Nah, karena kita kalau yang retro, ini kita harus mengecek emasnya langsung. Tapi kalau yang sertifikat, kita cek kemasannya ini insya Allah sudah cukup. Karena kemasan sertifikat, ketika nanti sudah kemasannya ini masih bagus. Nah, kemasannya ini masih bagus ya. Nah, ini masih bagus. Nah, ini bisa dipastikan asli. Kemudian kita cek barcode-nya, kita scan, kemudian pakai sinar UV, nah itu bisa dipastikan asli. Tapi kalau yang
seperti ini, mungkin sertifikatnya bisa asli, tapi emasnya bisa saja palsu. Seperti itu, karena juga ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kita harus mengeceknya dengan massa jenis ataupun dengan cairan ferrit klorid, nah, atau dengan batu gosok. Nah, seperti itu. Ya, kok ferrit klorid sih? Apa ya, lupa saya namanya. Nanti ini ya, koreksi ya. Gitu. Nah, untuk kemasan sertifikatnya, ini bisa kita lihat nih, kemasannya ini udah lemnya ini udah agak kebuka ya. Lemnya ini udah agak kebuka. Nah, ini udah agak kebuka. Nah, ini kita patut curigai. Nah, ini kita patut curigai. Tapi ini asli kok. Ini punya saya sendiri. Ini asli. Nah, ini kita patut curigai. Nah, kemudian ini yang sudah terbuka. Nah, ini yang sudah terbuka. Nah, ketika nanti kita rekatkan gini, pakai lem, itu nggak mungkin bisa serapi dengan pakai mesin pabrik ya. Nah, ini pasti bakal liputan, dan ini pasti juga bakal agak sedikit rusak, seperti itu. Nah, kalau yang terkelupas ininya seperti apa? Ini kan biasanya ada kulit ari gitu ya, kayak plastiknya. Nah ini nggak masalah, walaupun kemasan yang masih bagus seperti ini, tapi yang ininya udah terkelupas nggak masalah, seperti itu. Nah, jadi yang bermasalah ketika ini sudah terbuka. Nah, ini sudah nggak boleh. Kemarin juga ada beberapa teman itu buat mahar ya, Nah, itu seperti ini. Nah, itu buat dibuka. Nah, kalau teman-teman mau buat mahar yang seperti tadi, nah itu sebaiknya pakai emas yang klasik saja. Jadi tidak perlu membongkar sertifikatnya, karena nanti menjualnya harus di pabriknya di Pulau Gadung, seperti itu. Nah, tadi setelah kita mengecek fisiknya, lanjut ke cara nomor 5 langsung. Itu kita menggunakan aplikasi ShareTI. Ya, kita menggunakan aplikasi ShareTI. Kita download aplikasinya, kemudian kita scan di bagian belakang ini, nanti bakal muncul, ataupun dengan sinar ultraviolet. Nah, untuk cara detailnya bisa lihat video cara curang mengecek keaslian Antam. Nah, itu. Jadi tipsnya teman-teman, saya ulangi lagi, pilih toko yang terpercaya, menjual dengan harga wajar, kita cek dengan magnet, karena kita nggak punya massa jenis, timbangan massa jenis, nggak punya abu gosok dan cairan itu, kita pakai magnet aja yang sederhana. Kemudian yang keempat adalah cek fisiknya, emasnya ini masih bagus enggak, kebalik atau enggak. Itu ada kemasan Antam ini kebalik. Nah, nanti fiturnya ini ada. Nah, itu kita curigai ataupun enggak terbuka. Dan yang terakhir adalah kita cek dengan ShareTI dan sinar ultraviolet, seperti itu. Jadi itu saja tips dari kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar emas, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Itu saja dari saya. Jangan lupa beli emas, lupakan harga, ulangi langkah tersebut dan simpan emasnya sampai tujuan tercapai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.